Apa yang akan Anda dengar ini akan membawa kita jauh ke dalam kegelapan yang mencekam, di mana batas antara kenyataan dan mimpi buram semakin kabur. Setelah mendengar cerita ini, Anda mungkin tidak akan pernah memandang hutan dengan cara yang sama lagi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Joko. Dia sudah tinggal di sana sejak lama, sementara sebagian besar orang seusianya telah merantau. Hobinya adalah memancing di sungai yang berada jauh di dalam hutan. Suatu hari, seperti biasa, Pak Joko pergi membawa pancingnya ke sungai yang tersembunyi di tengah hutan. Dia sering berlama-lama di sana, menikmati kedamaian alam yang selalu memberinya ketenangan. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau, dan angin pun seakan berhenti berembus. Meski begitu, Pak Joko tetap melangkah melewati jalan setapak yang sudah ia hafal di luar kepala. Tetapi entah bagaimana, ia terus berjalan, dan kali ini jalannya terasa asing. Hutan yang biasanya ia kenali dengan baik tiba-tiba terasa seperti labirin yang tak berujung. Pak Joko mulai tersesat. Hari pertama berlalu. Pak Joko masih mencoba mencari jalan pulang. Ia berusaha mengikuti arah sungai, tetapi anehnya, sungai itu seakan menghilang. Hari kedua, ia mulai merasakan lapar dan lelah. Dengan berbekal sedikit makanan yang ia bawa, Pak Joko mencoba bertahan. Tetapi malam di hutan semakin dingin, dan ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Pada hari ketiga, di tengah keputusasaan, Pak Joko melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berkelip di antara pepohonan seperti lentera. Dengan harapan menemukan bantuan, ia segera berjalan menuju cahaya tersebut. Ketika ia semakin mendekat, cahaya itu membawanya ke sebuah pondok kayu tua di tengah hutan. Di depan pondok, duduklah 3 perempuan muda. Semuanya terlihat hamil besar. Wajah mereka pucat, tetapi sorot mata mereka memancarkan kehangatan yang membuat Pak Joko merasa sedikit lega. Salah satu dari mereka menyambutnya dengan senyum lembut. "Silakan masuk, Pak. Kami tahu Bapak tersesat. Kami bisa membantu Bapak menemukan jalan pulang. Tapi untuk sementara, menginaplah di sini." Pak Joko yang kelelahan tidak berpikir panjang. Ia duduk di depan pondok ditemani ketiga perempuan itu, dan mereka mulai berbincang-bincang. Perempuan-perempuan itu bercerita bahwa mereka sedang menunggu waktu untuk melahirkan. Meski mereka tidak tampak menderita, ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak pernah mengeluh sakit, dan meski hamil besar, tubuh mereka terlalu kurus, terlalu pucat, seolah-olah jiwa mereka tersedot keluar perlahan-lahan. Namun, yang paling aneh adalah salah satu di antara mereka yang paling pendiam. Jarang berbicara, matanya selalu menatap lurus ke arah kegelapan hutan seakan ada sesuatu yang menantinya di sana. Pak Joko mulai merasa tidak nyaman. Ketika malam semakin larut, perempuan yang pendiam itu akhirnya berbicara. Suaranya dingin dan tajam. Waktunya sudah dekat. Mereka akan datang malam ini. Pak Joko merasa bulu kuduknya merinding. Siapa yang akan datang? Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Sementara 2 perempuan lainnya tersenyum tipis. Senyum yang terasa tidak manusiawi. Pak Joko mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, Pak Joko terbangun dari tidurnya oleh suara rintihan. Ketiga perempuan itu, yang sebelumnya tampak tenang, kini menggeliat di tanah dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Mereka akan melahirkan, namun bukannya meminta bantuan. Mereka hanya menatap Pak Joko dengan mata merah membara. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat, seperti sesuatu yang besar dan menakutkan mendekat. Perempuan yang pendiam itu menatap Pak Joko dan tersenyum lebar. Dengan gigi-gigi tajam yang kini terlihat jelas. "Mereka datang untuk mengambil apa yang telah kita janjikan," katanya. Pak Joko mundur ketakutan, hatinya terasa sesak. Dari arah pepohonan muncul sosok-sosok hitam. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk-makhluk menyeramkan dengan tubuh yang menjulang dan mata merah menyala. Pak Joko akhirnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar keluar dari hutan itu. Hutan telah menelannya, dan di sanalah ia berakhir. Sejak saat itu, hutan memanggil, dan jangan pernah mengabaikannya. Terkadang, mereka yang kau lihat tidak selalu manusia. Dan apa yang kau lihat bukanlah dunia ini, melainkan bayangan dari dunia yang lain.
Kisah ini memberikan sebuah peringatan yang menyeramkan bahwa ada batasan tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Dan saat kau melewatinya, mungkin kau takkan pernah bisa kembali. Di pagi yang sunyi, penduduk desa menemukan tubuh Pak Joko tergeletak di tepi sungai. Wajahnya membeku dengan senyuman mengerikan, seolah ia telah menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Tapi semenjak hari itu, tak ada satupun penduduk desa yang berani mendekati sungai atau hutan tersebut. Mereka tahu, hutan itu telah berubah. Hutan itu kini memiliki rahasia yang lebih gelap dari sebelumnya. Rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Dan bagi siapa saja yang berani melanggar, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Atau jika mereka kembali, mereka tidak akan pernah menjadi diri yang sama lagi. Ketika kegelapan melahirkan anak-anaknya, manusia hanya bisa menjadi saksi, dan terkadang menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri.